Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini saya akan membagikan kisah inspiratif tentang Lisa, seorang TKI di Belanda yang diusir karena menunaikan salat, tapi setahun kemudian membuat seluruh Belanda tercengang melihatnya. Pastikan kalian menonton sampai selesai, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar tentang kisah Lisa ini, karena saya ingin tahu bagaimana kalian merespons perjuangannya. Lisa menatap pemandangan kota Belanda dari jendela kamar kontrakannya. Lampu-lampu jalanan yang berpendar membuat hatinya terasa sepi. Ia baru saja tiba di negara ini untuk bekerja sebagai TKI, meninggalkan keluarga dan kampung halamannya. Semua terasa asing, dari bahasa hingga kebiasaan orang-orang di sekitarnya. Hari pertama kerja di pabrik itu berjalan biasa saja. Lisa mencoba menyesuaikan diri, tersenyum kepada rekan-rekan kerjanya, dan melakukan pekerjaannya dengan telaten. Namun, di dalam hatinya, ada satu hal yang tak ingin ia lupakan, yaitu salat 5 waktu. Suatu siang, saat adzan berkumandang dari masjid terdekat, Lisa memutuskan untuk menunaikan salat di ruang istirahat pabrik. Ia menggulung matras kecil yang dibawanya, menatap sekeliling, dan mulai menundukkan kepala dalam khusyuk. Tiba-tiba seorang supervisor muncul di pintu dan menatapnya dengan mata tajam. "Apa yang kamu lakukan?" tanya pria itu dengan nada dingin. Lisa hanya menjawab dengan sopan bahwa ia sedang menunaikan kewajiban agamanya. Supervisor itu tersenyum sinis dan memerintahkannya untuk berhenti. Ia bilang, tempat itu bukan untuk beribadah. Rekan-rekan kerjanya menatap dengan ragu, beberapa diam saja, sementara yang lain terlihat gusar. Hari itu menjadi titik awal masalah. Keesokan harinya, Lisa dipanggil ke kantor manajer. Dengan nada tegas, manajer mengatakan bahwa pekerja yang tidak mengikuti aturan perusahaan akan diusir. Lisa merasa jantungnya berdebar, tapi ia tetap tenang. Meski takut, Lisa tidak menyerah pada keyakinannya. Ia terus berdoa dalam hati, meminta kekuatan kepada Allah. Namun tekanan semakin besar. Rekan-rekannya mulai menjaga jarak, dan beberapa menebar bisik-bisik yang membuat Lisa merasa terisolasi. Suasana hati Lisa campur aduk. Ia rindu rumah, rindu keluarganya, tapi ia juga tahu ia tidak bisa mengingkari imannya. Setiap kali ia menunaikan salat secara sembunyi-sembunyi, hatinya dipenuhi rasa damai dan keberanian. Saat malam tiba, Lisa menatap langit Belanda yang cerah. Ia bertekad untuk tetap teguh. Walau dunia seolah menentangnya, ia yakin Allah selalu bersamanya. Namun, Lisa tidak tahu bahwa ujian yang lebih besar akan segera datang, dan hal itu akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, suasana di pabrik terasa tegang. Lisa mencoba tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi tatapan dingin dari beberapa rekan membuatnya sulit berkonsentrasi. Setiap langkahnya terasa diperhatikan, seolah semua orang menunggu kesalahan sekecil apapun. Di tengah shift, supervisor kembali menghampirinya. Nada suaranya lebih keras dari sebelumnya. "Cukup, Lisa. Jika kau tetap melakukan ini, kau tidak lagi dibutuhkan di sini." Lisa menelan ludah. Hatinya berdebar. Ia tahu keputusan ini bisa mengubah masa depannya di Belanda. Rekan-rekannya mulai berkumpul, menatap dengan rasa penasaran campur jijik. Beberapa menganggap tindakan Lisa mengganggu ritme kerja. Tapi ada juga yang diam-diam menahan rasa kagum pada keteguhan hatinya. Manajer akhirnya memanggil Lisa ke kantor. Ia duduk di kursi yang terasa dingin dan menatap wajahnya tanpa emosi. "Kami sudah memberi peringatan, Lisa. Jika kau tidak bisa mengikuti aturan, kau harus pergi." Lisa menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba menjelaskan pentingnya salat baginya, tapi kata-katanya seolah hanyut di udara. Pihak manajemen tidak mau mendengar alasan agama, hanya peduli pada aturan perusahaan. Beberapa rekan berbisik satu sama lain. Ada yang membela, tapi suaranya terlalu kecil untuk didengar manajer. Tekanan itu semakin membuat Lisa merasa sendirian. Namun ia menenangkan diri dengan mengingat keluarganya dan Allah yang selalu menemaninya. Akhirnya, keputusan resmi keluar. Lisa harus meninggalkan pabrik keesokan harinya. Ia mengemas barang-barangnya dengan hati berat,
sambil berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah pada keadaan. Di malam terakhirnya, Lisa menatap langit Belanda yang gelap dan berbintang. Ia berdoa lebih lama dari biasanya, memohon kekuatan dan petunjuk. Hatinya campur aduk antara sedih, takut, dan yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Saat pagi tiba, Lisa meninggalkan pabrik dengan langkah tenang meski hatinya terluka. Ia tahu ini bukan akhir perjalanan, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan membuat seluruh Belanda tercengang setahun kemudian. Setelah diusir dari pabrik, Lisa harus memulai hidup baru di Belanda tanpa pekerjaan tetap. Ia menyewa kamar kecil di pinggiran kota dan mulai mencari pekerjaan lain. Setiap langkah terasa sulit, karena bahasa yang terbatas dan pengalaman kerjanya yang belum banyak diakui di sini. Hari-hari Lisa diisi dengan mencari informasi lowongan, mengirim lamaran, dan mengikuti wawancara. Banyak pintu yang tertutup di hadapannya. Beberapa perusahaan menolak tanpa alasan jelas, sementara yang lain tampak ragu karena ia seorang TKI dan perempuan muda. Meski begitu, Lisa tidak menyerah. Ia tetap menunaikan salat 5 waktu di kamarnya, menahan rindu pada keluarganya, dan terus berdoa kepada Allah agar diberi jalan keluar. Setiap doa memberinya ketenangan, meski tantangan terasa semakin berat. Suatu sore, Lisa bertemu dengan seorang warga lokal bernama Marieke yang bekerja di sebuah pusat komunitas. Marieke melihat ketekunan dan kesungguhan Lisa, lalu menawarkan bantuan untuk mengajar bahasa Belanda dan memberikan informasi lowongan pekerjaan yang mungkin cocok. Lisa menerima tawaran itu dengan penuh harapan. Ia mulai mengikuti kelas bahasa dan belajar lebih giat dari sebelumnya. Setiap kata baru yang ia pelajari memberinya rasa percaya diri dan peluang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Di saat yang sama, ia tetap menjaga iman dan salatnya. Bahkan ketika lelah setelah bekerja paruh waktu, Lisa menyempatkan diri untuk sujud dan berdoa. Hatinya perlahan terasa lebih kuat, seolah setiap cobaan menjadi batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Hari demi hari, Lisa mulai dikenal oleh komunitas lokal sebagai sosok pekerja keras dan rendah hati. Ia membantu Marieke di pusat komunitas, belajar, dan juga berbagi cerita dengan sesama imigran yang menghadapi kesulitan serupa. Meski rintangan terus muncul, Lisa merasa hidupnya mulai menemukan arah baru. Ia menyadari bahwa kehilangan pekerjaan di pabrik bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang jauh lebih menantang dan berharga. Suatu malam, saat menatap lampu-lampu kota dari jendela kamarnya, Lisa tersenyum. Ia yakin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuknya, sesuatu yang akan membuat semua orang terkejut dan mengubah pandangan mereka tentangnya. Beberapa bulan berlalu sejak Lisa mulai menata hidup barunya di Belanda. Kemampuannya dalam bahasa Belanda semakin baik, dan reputasinya di komunitas lokal mulai menonjol. Orang-orang melihatnya sebagai sosok pekerja keras dan dapat diandalkan. Suatu hari, Marieke memberitahu Lisa tentang lowongan di sebuah perusahaan teknologi yang sedang mencari tenaga administrasi. Posisi ini tidak terlalu besar, tetapi memberikan kesempatan untuk membuktikan kemampuan dan menunjukkan dedikasinya. Lisa mengirimkan lamaran dengan penuh harap. Ia menyertakan pengalaman kerjanya, keterampilan bahasa Belanda yang kini lancar, dan tekadnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Beberapa minggu kemudian, ia dipanggil untuk wawancara. Hari wawancara tiba, dan Lisa merasa gugup namun bersemangat. Ia berbicara dengan percaya diri, menjawab pertanyaan dengan jelas, dan menjelaskan bagaimana ia selalu menepati komitmen serta mampu bekerja di bawah tekanan. Manajer perusahaan tampak terkesan. Mereka melihat bukan hanya kemampuan Lisa, tetapi juga keteguhan hatinya menghadapi tantangan hidup. Lisa merasa ada harapan baru yang menyala dalam hatinya, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama bekerja di pabrik sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Lisa menerima kabar mengejutkan. Ia diterima bekerja di perusahaan tersebut. Perasaan campur aduk muncul, senang, lega, tapi juga takjub bahwa kesabarannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Di tempat kerja baru, Lisa berusaha lebih keras lagi. Ia datang tepat waktu, menyelesaikan setiap tugas dengan teliti, dan selalu membantu rekan-rekannya. Sikapnya yang positif mulai membuat orang-orang mengaguminya,
bahkan mereka yang awalnya meragukannya. Setiap malam, sebelum tidur, Lisa tetap menunaikan salat dengan khusyuk. Ia merasa kekuatan dan keberaniannya tumbuh dari doa-doa yang tak pernah ia tinggalkan. Hatinya kini tenang, meski tantangan tetap ada di setiap langkahnya. Lisa mulai merasakan bahwa kehilangan pekerjaan sebelumnya bukanlah malapetaka, melainkan jalan menuju kesempatan yang lebih besar. Sesuatu yang lebih menakjubkan sedang menanti, sesuatu yang akan mengubah pandangan banyak orang tentangnya. Seiring berjalannya waktu, Lisa mulai menunjukkan kemampuan luar biasanya di perusahaan baru. Ia bukan hanya menyelesaikan tugas dengan sempurna, tetapi juga memberikan ide-ide kreatif yang membantu meningkatkan efisiensi kerja. Rekan-rekan mulai melihatnya bukan hanya sebagai TKI, tetapi sebagai sosok yang berharga dan kompeten. Namun, tidak semua orang mudah menerima perubahan itu. Beberapa rekan lama masih menebar bisik-bisik dan meremehkannya karena masa lalunya diusir dari pabrik. Lisa belajar untuk tetap tenang, fokus pada pekerjaannya, dan membiarkan prestasinya berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka. Setiap tantangan yang datang membuatnya semakin kuat. Lisa bekerja lebih giat, menghabiskan waktu di kantor hingga lembur demi memastikan semuanya berjalan sempurna. Ia tetap menunaikan salat 5 waktu, bahkan saat sibuk, menahan rasa lelah dan tekanan yang datang dari pekerjaan dan lingkungan barunya. Pihak manajemen mulai menyadari dedikasi Lisa. Mereka kagum dengan ketekunan dan profesionalismenya, sesuatu yang jarang mereka temui. Perlahan, Lisa mulai mendapatkan posisi yang lebih strategis, di mana ide dan inovasinya benar-benar dihargai. Di luar pekerjaan, Lisa juga aktif di komunitas lokal. Ia membantu imigran lain belajar bahasa dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Belanda. Sikap rendah hati dan empatinya membuat banyak orang merasa terinspirasi. Sikap dan prestasi Lisa mulai menjadi pembicaraan di perusahaan. Bahkan supervisor yang dulu mengusirnya dari pabrik mendengar kabar tentang keberhasilannya. Rasa penasaran muncul di hati banyak orang. Bagaimana seorang TKI yang pernah diusir bisa mencapai kesuksesan begitu cepat dan mencolok? Lisa tidak pernah menceritakan masa lalunya dengan rasa dendam. Ia hanya tersenyum, tetap fokus pada pekerjaannya, dan bersyukur kepada Allah atas setiap langkah yang membimbingnya menuju kesuksesan. Suatu hari, manajer perusahaan mengundang Lisa untuk rapat penting. Di sana, ia diberi tanggung jawab lebih besar dan proyek yang dapat mengubah karirnya secara signifikan. Lisa merasa ini adalah titik balik yang selama ini ia tunggu. Saat malam tiba, ia menatap lampu kota dari jendela kantornya dan berdoa. Hatinya penuh rasa syukur, dan ia yakin Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar lagi, sesuatu yang akan mengejutkan seluruh Belanda. Setahun sejak Lisa meninggalkan pabrik, hidupnya berubah drastis. Ia kini dipercaya memimpin proyek besar di perusahaan, mengatur tim, dan memberikan keputusan penting yang berdampak langsung pada hasil kerja. Prestasinya mulai dikenal bukan hanya di lingkup perusahaan, tetapi juga di komunitas lokal. Beberapa mantan rekan yang dulu meremehkannya mulai menatap dengan kagum. Mereka terkejut melihat perubahan drastis Lisa, dari TKI yang diusir menjadi sosok yang dihormati dan sukses. Bisik-bisik kekaguman mulai menyebar, dan cerita tentang keteguhan hatinya menjadi perbincangan hangat. Media lokal mulai tertarik meliput kisah Lisa. Mereka ingin mengetahui bagaimana seorang TKI bisa bertahan menghadapi diskriminasi, tetap teguh pada imannya, dan mencapai kesuksesan luar biasa. Lisa tetap rendah hati, menceritakan perjalanan hidupnya tanpa sedikit pun rasa dendam. Di kantor, timnya pun mulai mengagumi kepemimpinannya. Cara Lisa memotivasi, mendengarkan, dan menempatkan setiap orang pada posisi yang tepat membuat hasil kerja meningkat drastis. Keberhasilannya bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga soal membangun rasa hormat dan kerjasama. Sementara itu, supervisor yang dulu mengusirnya menghadapi rasa penasaran yang sama. Ia mulai menyadari bahwa keputusan untuk mengusir Lisa adalah kesalahan besar. Kini, ia hanya bisa menatap dari jauh dan belajar bahwa keteguhan hati dan iman memiliki kekuatan yang tak terduga. Lisa tetap menunaikan salatnya dengan khusyuk, berterima kasih kepada Allah atas semua kemudahan yang datang setelah ujian berat. Ia menyadari bahwa setiap cobaan, meski pahit,
adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Di satu kesempatan, perusahaan memberinya penghargaan khusus atas dedikasi dan prestasinya. Semua orang, termasuk yang dulu meremehkannya, hadir dan menyaksikan momen itu. Lisa berdiri dengan tenang, tersenyum, dan tetap rendah hati di hadapan sorak-sorai. Hidupnya kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah TKI yang pernah diusir kini menjadi contoh bagaimana kesabaran, iman, dan kerja keras bisa mengubah pandangan dunia. Lisa membuktikan bahwa tidak ada batas bagi seseorang yang percaya dan tidak menyerah. Saat malam tiba, Lisa menatap langit Belanda, mengingat masa-masa sulit yang telah dilaluinya. Hatinya penuh damai, yakin bahwa Allah selalu menuntun langkahnya, dan bahwa perjalanan hidupnya baru saja memasuki babak yang lebih menakjubkan. Kabar tentang Lisa menyebar ke seluruh Belanda. Media lokal dan nasional mulai meliput kisahnya. Dari TKI yang diusir karena salat hingga menjadi sosok sukses dan dihormati. Nama Lisa menjadi simbol keteguhan iman dan kerja keras yang tak tergoyahkan. Sekolah, komunitas, dan perusahaan lain mulai mengundangnya untuk berbagi pengalaman. Lisa menceritakan perjalanan hidupnya dengan tenang, menekankan pentingnya kesabaran, doa, dan kepercayaan kepada Allah. Ceritanya menyentuh hati banyak orang dari berbagai latar belakang. Di kantor, prestasinya terus bertambah. Proyek-proyek besar yang dipimpinnya berhasil meningkatkan reputasi perusahaan, dan banyak orang mengagumi kemampuan manajerial Lisa. Mereka yang dulu meremehkannya kini menatapnya dengan rasa hormat dan kagum. Beberapa mantan rekan kerjanya, termasuk supervisor yang pernah mengusirnya, mencoba belajar dari Lisa. Mereka menyadari bahwa sikap rendah hati dan keteguhan hati adalah kunci kesuksesan sejati, bukan hanya gelar atau aturan perusahaan semata. Lisa tetap sederhana. Ia selalu menunaikan salat, membantu sesama imigran, dan berbagi pengalaman agar orang lain bisa belajar dari perjuangannya. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan tidak harus membuat seseorang sombong, melainkan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di berbagai media, kisahnya diangkat sebagai contoh nyata bagaimana iman dan ketekunan bisa mengalahkan diskriminasi. Publik Belanda tercengang melihat perubahan hidup Lisa, dari TKI yang diusir menjadi tokoh yang dihormati dan dijadikan panutan. Lisa sering diundang untuk berbicara di seminar, sekolah, dan komunitas keagamaan. Ia berbagi pesan bahwa setiap cobaan, sekecil atau sebesar apapun, adalah ujian dari Allah untuk menguatkan hati dan karakter seseorang. Saat malam tiba, Lisa menatap kota Belanda dari jendela kantor barunya. Lampu-lampu kota berpendar seolah merayakan perjalanan hidupnya. Hatinya penuh syukur dan damai, menyadari bahwa Allah selalu menuntun langkahnya melalui setiap ujian. Setahun yang lalu, Lisa diusir dari tempat kerjanya karena salat. Kini seluruh Belanda tercengang melihatnya, dan kisahnya menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Perjalanan hidup Lisa membuktikan bahwa keteguhan hati, iman, dan kerja keras tidak pernah sia-sia. Setelah prestasinya diakui banyak orang, Lisa merasa hidupnya mulai stabil, namun ia menyadari bahwa tantangan baru selalu menunggu. Setiap hari, tuntutan pekerjaan semakin kompleks, dan ia harus belajar memimpin tim yang lebih besar serta menghadapi proyek-proyek yang menuntut kreativitas tinggi. Di tengah kesibukan, Lisa tetap menyempatkan diri untuk terlibat dalam komunitas lokal. Ia mengajari bahasa Belanda kepada imigran baru, membantu mereka menyesuaikan diri, dan memberi semangat agar mereka tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Namun tidak semua berjalan mulus. Beberapa rekan baru kadang meragukan kemampuannya karena latar belakangnya sebagai TKI. Lisa belajar menghadapi skeptisisme itu dengan tenang, membiarkan hasil kerjanya membuktikan kapasitasnya. Suatu hari, Lisa menerima undangan untuk mengikuti program pelatihan manajemen tingkat lanjut. Kesempatan ini membuatnya senang sekaligus gugup, karena ia harus bersaing dengan peserta yang berpengalaman dan berasal dari berbagai negara. Di rumah, Lisa tetap menata hidupnya dengan disiplin. Rutinitas salat 5 waktu menjadi pengingat baginya bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari pekerjaan, tapi juga dari kedekatan dengan Allah dan keteguhan hati menghadapi ujian. Komunitas tempatnya aktif pun mulai mempercayakan Lisa untuk mengorganisir beberapa acara sosial.
Ia belajar mengatur waktu antara pekerjaan, pelatihan, dan kegiatan sosial, menyadari pentingnya keseimbangan dalam hidup. Beberapa malam, Lisa duduk di balkon kamarnya, menatap langit Belanda yang bersih. Ia merenungkan perjalanan yang telah dilalui, dari diusir di pabrik hingga menjadi sosok yang dikenal dan dihormati. Namun hatinya tetap rendah hati, sadar bahwa perjalanan hidup tidak pernah berhenti. Lisa menyadari bahwa setiap tantangan, baik besar maupun kecil, adalah pelajaran berharga. Ia belajar untuk tidak cepat puas, terus meningkatkan diri, dan tetap bersyukur atas setiap kesempatan yang datang. Di kantor, di komunitas, dan di kehidupan sehari-hari, Lisa mulai membangun jaringan yang lebih luas. Ia merasakan bahwa kehidupan di Belanda bukan hanya soal bertahan, tetapi juga soal berkembang, memberi dampak positif, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Lisa mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari pengakuan orang lain, tetapi dari kesederhanaan dan keteguhan hati. Setiap doa yang ia panjatkan, setiap salat yang ia tunaikan, menjadi sumber energi yang menuntunnya menghadapi hari-hari sulit. Di perusahaan, ia tetap bekerja keras meski tanggung jawabnya semakin besar. Ia belajar untuk delegasi tugas, mempercayai tim, dan memastikan setiap keputusan yang diambil memberi manfaat maksimal. Keberhasilan proyek-proyeknya membuat manajemen semakin menghargai dedikasinya. Sementara itu, dalam komunitas, Lisa menjadi mentor bagi banyak imigran baru. Ia mengajari mereka bagaimana menghadapi rintangan, menjaga iman, dan tetap bersikap positif meski dunia kadang menolak mereka. Peran ini membuatnya merasa hidupnya memiliki makna lebih dari sekadar pekerjaan. Meski sibuk, Lisa tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan, komunitas, dan ibadah. Ia belajar untuk menyisihkan waktu untuk diri sendiri, refleksi, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Hal ini memberinya ketenangan batin yang membuatnya lebih bijak dalam mengambil keputusan. Terkadang, ia menghadapi keraguan dari orang-orang sekitar, termasuk beberapa rekan yang dulu skeptis. Namun Lisa menanggapi dengan senyum dan kerja keras, membiarkan prestasinya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Di malam hari, Lisa sering menatap langit Belanda. Bintang-bintang yang berpendar seakan mengingatkannya pada perjalanan panjang yang telah dilewati. Dari ketakutan, kesedihan, hingga keberanian dan keteguhan, semuanya membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat. Lisa mulai menulis catatan harian tentang pengalaman dan pelajaran hidupnya. Ia berharap suatu hari bisa membagikan kisahnya agar menginspirasi lebih banyak orang untuk tidak menyerah menghadapi ujian hidup. Ia juga mulai merencanakan proyek sosial yang lebih besar, yang bisa memberikan dampak nyata bagi komunitas imigran dan warga lokal. Lisa menyadari bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal prestasi pribadi, tetapi juga kemampuan untuk memberi dan memberdayakan orang lain. Di tengah semua aktivitas itu, Lisa tetap sederhana. Ia bersyukur atas perjalanan hidupnya, menyadari bahwa setiap cobaan, sekecil atau sebesar apapun, adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Hatinya tenang, penuh keyakinan, dan siap menghadapi babak hidup berikutnya. Lisa mulai merasakan kehidupan di Belanda semakin matang baginya. Ia telah menemukan ritme antara pekerjaan, kegiatan komunitas, dan ibadah. Namun ia menyadari bahwa hidupnya masih penuh peluang yang belum digali dan tantangan yang harus dihadapi dengan kepala tegak. Di kantor, proyek-proyek baru semakin menantang. Lisa dipercaya untuk memimpin tim yang berbeda-beda, termasuk menghadapi klien-klien besar dan situasi yang menuntut ketepatan dan ketenangan. Setiap keberhasilan membuatnya lebih percaya diri, namun tetap rendah hati. Ia juga mulai memikirkan langkah jangka panjang. Lisa ingin membuka pelatihan untuk imigran yang baru datang, agar mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, belajar bahasa, dan mengembangkan keterampilan yang berguna untuk kehidupan dan pekerjaan. Setiap kali menghadapi tantangan, Lisa mengingat masa-masa sulitnya di pabrik. Pengalaman itu mengajarkannya bahwa ketekunan, doa, dan keteguhan iman adalah kunci untuk menghadapi segala rintangan. Ia merasa setiap ujian membawa pelajaran berharga yang membentuk karakter dan mentalnya. Di komunitas, Lisa semakin dikenal sebagai sosok inspiratif.
Banyak orang yang mendatangi pusat belajar bahasa untuk meminta nasihat, belajar dari ketekunan dan kesederhanaannya. Lisa merasa bahagia dapat membantu orang lain meski kesibukan pribadinya meningkat. Namun tantangan emosional tetap ada. Kadang rasa rindu pada keluarga dan kampung halaman datang tanpa diundang. Lisa menenangkan diri dengan doa dan menulis surat untuk keluarga, berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya di negeri orang. Suatu sore, Lisa menerima undangan untuk menjadi pembicara dalam seminar nasional tentang ketekunan dan kerja keras imigran. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa perjalanan hidup, meski penuh cobaan, bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia mulai mempersiapkan materi dengan hati-hati. Setiap kata yang ia tulis, setiap pengalaman yang ia ceritakan, disusun agar mampu menyentuh hati dan memberi semangat bagi pendengar yang mungkin sedang menghadapi ujian serupa. Di malam harinya, Lisa menatap langit Belanda yang bersih dan berbintang. Hatinya tenang dan penuh keyakinan bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Ia siap menapaki jalan baru dengan tekad, kesabaran, dan iman yang tak tergoyahkan. Lisa kini telah menemukan tempatnya di Belanda. Kehidupan yang dulu terasa asing kini menjadi rumah kedua yang memberinya banyak pelajaran. Setiap langkahnya diwarnai pengalaman yang mengajarkannya arti kesabaran, keteguhan hati, dan kepercayaan penuh kepada Allah. Di kantor, namanya dihormati dan dihargai. Proyek-proyek besar yang dipimpinnya terus membawa keberhasilan bagi perusahaan. Ia bukan lagi sekadar TKI yang diusir dari tempat kerja, melainkan sosok profesional yang dicontohkan oleh banyak orang. Komunitas tempat Lisa aktif pun berkembang berkat kontribusinya. Ia berhasil memfasilitasi program pelatihan, membantu imigran baru beradaptasi, dan membimbing mereka untuk tetap teguh menghadapi tantangan hidup. Kebaikannya menyebar dan memberi inspirasi bagi banyak orang di sekitar. Setiap malam, Lisa menunaikan salat dengan penuh khusyuk. Ia selalu mengingat bahwa semua keberhasilan yang diraihnya adalah buah dari doa, kesabaran, dan bimbingan Allah. Hatinya penuh syukur atas perjalanan hidup yang membawanya dari ujian ke ujian hingga mencapai titik ini. Meskipun berbagai penghargaan dan pengakuan datang kepadanya, Lisa tetap rendah hati. Ia menyadari bahwa kehidupan adalah perjalanan panjang, dan setiap cobaan adalah bagian dari proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lisa juga terus menulis catatan harian tentang perjalanan hidupnya. Ia berharap suatu hari kisahnya bisa dibaca oleh banyak orang, menjadi pengingat bahwa setiap rintangan bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini menatapnya dengan rasa kagum. Mereka belajar bahwa keteguhan iman dan kerja keras memiliki kekuatan untuk mengubah pandangan dunia. Lisa menjadi simbol nyata bahwa kesabaran dan dedikasi tidak pernah sia-sia. Saat senja menutup hari, Lisa berdiri di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota yang berpendar. Ia tersenyum, merasa damai, dan yakin bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, penuh dengan peluang, pelajaran, dan keberkahan dari Allah. Perjalanan Lisa bukan hanya tentang kesuksesan pribadi, tetapi juga tentang memberi inspirasi, membagikan harapan, dan membuktikan bahwa keteguhan hati dapat mengubah dunia. Ia melangkah maju, siap menghadapi babak baru, dengan hati yang tenang dan penuh keyakinan.